Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep jarak dua titik dan juga jarak titik ke garis. Ini adalah materi awal untuk materi persamaan lingkaran, sehingga harus kalian pahami dengan baik, agar nanti di materi bab persamaan lingkaran juga bisa kalian pahami dengan baik juga. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jarak dua titik. Jika titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, maka jarak antara A dan B dinyatakan sebagai D sama dengan, D ini untuk jarak. D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambahkan Y2 min Y1 kuadrat. Nah, konsep rumus ini kita peroleh dari teorema Pythagoras seperti pada gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi kalau misalkan A itu X1, Y1 dan yang B X2, Y2, maka dapat kita buat segitiga siku-siku seperti ini, di mana titik siku-sikunya tentu di titik koordinat X2, Y1. Sehingga sekarang kita peroleh bentuk segitiga siku-siku, di mana sisi yang bawah ini tentu nilainya sama dengan, atau panjangnya sama dengan X2 dikurangi X1. Kemudian untuk sisi yang tegak juga sama, Y2 dikurangi Y1. Sehingga kita peroleh rumus yang ini ya. Jadi sekali lagi konsep rumusnya diperoleh dari teorema Pythagoras. Kita langsung ke contoh yang pertama. Diketahui koordinat titik A 2,-3 dan yang B min 4,5. Tentukan jarak antara A dan B. Di sini tidak disebutkan secara khusus X1, Y1 harus yang depan ya. Cuma untuk memudahkan saja, kita memang umumnya X1, Y1 yang depan saja. Kemudian untuk yang belakang kita tuliskan sebagai X2, Y2. Selanjutnya tinggal kita tuliskan rumus jarak, yaitu D akar dari X2 min X1 kuadrat ditambahkan dengan Y2 min Y1 kuadrat. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. X2 berarti yang min 4 ya. Min 4 dikurangi 2 ditambahkan Y2 berarti yang 5 dikurangi min 3. Nah ini karena dikurangi min kita kurung kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, biar tidak terlalu detail, kita langsung saja. Min 4 dikurangi 2, kita peroleh min 6 dikuadratkan. Ya, berarti 36. Ditambahkan 5 dikurangi min 3, 8 dikuadratkan. 64. Kita peroleh akar dari 36 ditambahkan 64, 100. Akar dari 100 tentu 10. Sehingga untuk contoh soal yang pertama, jarak antara A dan B adalah 10. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal kedua. Diketahui koordinat P 3,-1 dan Q 7,Y. Jika jarak P ke Q adalah 5 dan nilai Y positif, tentukan nilai Y. Ini kasus jarak dua titik masih sama, berarti kita tuliskan X1, Y1-nya. Kemudian X2, Y2. Nah, di sini untuk Y2 masih berupa variabel, yaitu variabel Y. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat
ditambahkan Y2 min Y1 kuadrat. Kemudian kita lanjutkan. Di sini D adalah jarak dua titik yang sudah diketahui nilainya yaitu 5. Berarti kita tuliskan 5 sama dengan akar dari, oke ya, ini biar lebih efektif kita langsung saja. X2 min X1, X2 nya 7 min X1 3, 7 min 3, 4 kuadrat, ditambahkan Y2 min Y1, Y2 nya masih berupa Y, dikurangi Y1, nah ini ya, Y dikurangi min 1, dikurangi min, kan sama saja dijumlahkan ya, berarti yang di dalam kurung adalah Y plus 1 kuadrat. Nah di sini karena kita bertemu dengan bentuk kuadrat, bisa kita sederhanakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan ya kedua ruas. Jadi yang kiri dikuadratkan tentu jadi 25. Yang ruas kanan karena dikuadratkan maka akarnya langsung kita hilangkan. 4 dikuadratkan berarti 16. Ditambahkan Y plus 1 kuadrat. Nah di sini karena ada Y plus 1 kuadrat, bisa kita coret-coret di lembaran terpisah. Y plus 1 kuadrat, maknanya Y plus 1 dikalikan Y plus 1. Nanti dikalikan ini ya, Y kali Y kuadrat. Y kali 1, Y. Ini juga 1 kalikan Y juga. Ya, Y ditambahkan Y, berarti 2Y. Ditambahkan bilangan kali bilangan, 1 kali 1, 1. Ya, berarti yang ini Y plus 1 bisa kita ganti sebagai Y kuadrat plus 2Y plus 1. Kemudian ketemu bentuk kuadrat, berarti kita harus mengubah yang ruas ini karena kuadratnya di sebelah kanan, berarti ruas kiri harus kita buat agar menjadi 0. 25-nya kita pindah ruas ke sisi sebelah kanan. Sehingga yang kanan menjadi Y kuadrat ditambah 2Y. Yang ruas kanan itu 16 tambah 1 ya, 17. Tapi nanti 17-nya dikurangi 25. 17 kurangi 25 min 8. Nah, langsung seperti ini ya. Kemudian kita faktorkan, dikalikan ketemu min 8, jumlahnya 2. Berarti kita peroleh pemfaktorannya adalah Y plus 4 dikalikan Y min 2. Kemudian masing-masing kita sama dengan K0, berarti kita peroleh Y sama dengan min 4 atau Y sama dengan 2. Nah, untuk menentukan nilai mana Y yang kita gunakan, berarti kita mengacu ke soal. Di sini ada keterangan nilai Y adalah positif. Berarti otomatis yang mana? Tentu jawaban akhir adalah Y sama dengan 2. Sekarang kita membahas ke bagian yang kedua, yaitu jarak titik ke garis. Jika titik A, koordinat X1, Y1, dan garis K memiliki persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah jika pada soal belum berbentuk sama dengan 0, maka harus kita ubah dulu, ya. Karena kalau belum sama dengan 0, kita tidak bisa memasukkan ke rumus yang ini. Jadi harus dibuat 0 terlebih dahulu. Maka jarak titik A ke garis K dinyatakan sebagai D sama dengan, jadi D itu jarak ya maknanya, nilai mutlak. Jadi kurung tegak ini maknanya nilai mutlak yang pembilang A dikalikan X1 ditambah B kali Y1 ditambahkan C dibagi oleh akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa harus dimutlakan? Karena tentu di sini untuk yang bawah karena bentuk akar sudah tidak mungkin negatif. Tapi kan kalau yang pembilang
A dikalikan X1 ditambahkan B kali Y1 ditambahkan C, sangat mungkin yang pembilang ini bernilai negatif. Nah, kalau yang atas negatif bawah positif, tentu kan hasil bagi nilainya adalah negatif. Maka tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ini membahas jarak ya. Jadi jarak tidak mungkin negatif, sehingga tentu harus diberi tanda mutlak. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga, yaitu titik P min 2,3. Berarti ini kita anggap sebagai yang X1, Y1. Kemudian, AX plus BY plus C, berarti A itu adalah koefisien yang X, ini yang sebagai A, yaitu 3, B-nya 4, dan C-nya adalah 9. Tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu D sama dengan nilai mutlak. Ini ya, bentuknya agak panjang rumusnya. AX1 A dikalikan X1 ditambahkan B dikalikan Y1 ditambahkan C. Kita bagi hasilnya dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita lanjutkan, berarti ini yang pembilang nanti kita mengalihkan A kali X1, A-nya itu 3, X1-nya min 2. Berarti 3 kali min 2 ditambahkan B kali Y1, B-nya 4 kali Y1 3, 4 kali 3. Ditambahkan C yaitu 9 dibagi oleh akar dari A kuadrat, 3 kuadrat ditambah B kuadrat, 4 kuadrat. Kita lanjutkan, 3 kali min 2 berarti min 6 ditambahkan 4 kali 3, 12 ditambahkan 9. Nah, untuk penyebutnya di sini ada akar 3 kuadrat berarti 9 tambah 4 kuadrat 16. Kita lanjutkan lagi. Min 6 tambah 12 berarti 6 ditambahkan 9 kita peroleh 15. Untuk yang penyebut 9 tambah 16 itu 25 di akar. Berarti kita peroleh 5. Tentu ini nilainya adalah 15 bagi 5, 3. 3 tapi dimutlakan, ya tentu tetap bernilai 3. Ya, sehingga hasil akhir untuk contoh soal yang ketiga yaitu jarak titik P min 2,3 ke garis K, 3X plus 4Y plus 9 sama dengan 0 adalah 3. Oh iya, ini sedikit ada kesalahan penulisan ya. Jadi seharusnya kata diketahui ini maksudnya adalah kata tentukan. Oke, sehingga untuk soal contoh 3 maksudnya adalah tentukan jarak antara P ke garis K, gitu ya. Jadi nggak masalah lah. Ini masalah penulisannya saja yang salah. Kemudian sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah tadi saya jelaskan. Bila masih menemui kesulitan, silahkan bisa diulang kembali videonya, barangkali ada informasi yang terlewat. Namun jika sudah dan masih mengalami kesulitan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.